Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bab 6 landasan psikologi pendidikan. Oke. Kami beranggotakan 5 anggota. Yang pertama Resti Febrianti, yang kedua Fikriah Faras, yang ketiga Syifa Duwina, yang keempat Nova Septiani, yang kelima Mirali. Dan pemateri pertama akan dibacakan oleh Syifa Duwina. Ya. Belum pindah, sebentar. A. Perkembangan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Psikologi berasal dari kata Yunani, psyche, yang artinya jiwa, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Landasan psikologi pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu. Untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Perkembangan sendiri dapat diartikan proses perubahan langsung terus-menerus sejak terjadinya pembuahan hingga meninggal dunia. Selanjutnya. Hereditas. Sebenarnya ada 3 teori dari hereditas ini, yaitu teori nativisme, empirisme, dan teori konvergensi. Namun yang dipakai dan yang cocok dalam praktek pendidikan adalah teori konvergensi. Tokoh teori ini, William Strand dan Robert J. Havighurst, mereka berasumsi bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor turunan, heredity, maupun faktor lingkungan atau pengalaman. Implikasinya terhadap pendidikan, yakni memberikan kemungkinan untuk dapat membantu perkembangan individu sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan faktor-faktor hereditas pendidik peserta didik. Hereditas itu seperti kematangannya, bakatnya, kemampuannya, keadaan mentalnya. Lalu dari lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang dalam lingkungan individu meliputi sikap, tingkah laku, dan perkembangannya. Di lingkungan keluarga, pendidikan yang pertama dan utama adanya di keluarga. Jadi, peran keluarga sangat penting dalam menentukan perkembangan individu. Karena sehari-hari dan lebih sering individu berada di dalam lingkungan keluarga. Sekolah. Sekolah merupakan tempat belajar kedua, di mana setelah individu mendapatkan didikan dari keluarga. Di mana individu sekolah itu sebagai sarana di mana individu bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat sekolah seperti teman-teman. Sekolah berpengaruh dalam perkembangan individu, dalam mencerdaskan anak, serta bersosialisasi dengan temannya juga mempengaruhi cara kembangnya. 3. Masyarakat. Masyarakat sendiri merupakan sekelompok orang yang tinggal di dalam suatu lingkungan, di mana individu bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang hidup dengan damai, ramah tamah, otomatis perilakunya akan mempengaruhi tingkah lakunya. Peran kematangan. Dalam perkembangan individu terjadi kematangan dan belajar. Kematangan yaitu perubahan pada diri individu sebagai hasil dari pertumbuhan fisik. Belajar yaitu perubahan tingkah laku pada diri individu
terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Menurut Yalon D. Weinstein, 1977, kombinasi dari kematangan atau perubahan fisik dan pengalaman berperan sebagai penentu kesiapan belajar. Sebagai contohnya, balita bisa berjalan apabila pertumbuhan fisik dan mentalnya atau pengalamannya atau tingkah lakunya telah siap, maka akan terjadi kesiapan belajar dalam berjalan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Resti. Di sini ada B, tahap tugas perkembangan individu serta implikasinya terhadap perlakuan pendidikan. Tahap tugas perkembangan individu, anak menjadi dewasa melalui suatu proses pertumbuhan bertahap mengenai keadaan fisik, sosial, emosional, moral, dan mentalnya. Dengan berkembangnya, mereka mempunyai cara-cara memahami bereaksi yang sesuai dengan usianya. Mendeskripsikan tugas-tugas perkembangan sebagai berikut. Ada tugas perkembangan masa bayi dan kanak-kanak yang dimulai dari umur 0 sampai 6 tahun dengan tugas untuk belajar jalan, belajar makan makanan yang padat, belajar membedakan yang benar dan yang salah, dan mengembangkan kesadaran diri. Ada juga tugas perkembangan masa kanak-kanak dimulai dari 6 sampai 12 tahun dengan tugas belajar keterampilan fisik yang perlu untuk permainan sehari-hari, pengembangan konsep-konsep yang perlu untuk kehidupan sehari-hari, pengembangan sikap-sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fikriah. Tugas perkembangan C. Tugas perkembangan masa remaja, yaitu dimulai dari 12 sampai 18 tahun. Yang pertama, mencapai hubungan yang baru dan lebih matang dengan teman sebaya dari kedua jenis kelamin. Yang kedua, memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan. Yang ketiga, menguasai seperangkat nilai dan sistem etik sebagai pedoman bertingkah laku dan lain-lain. Yang D, tugas perkembangan masa dewasa dari usia 18 sampai usia memasuki dewasa. Yang pertama, tugas perkembangan masa dewasa awal. Yang kedua, memilih jodoh atau pasangan hidup. Yang ketiga, menyelenggarakan atau mengelola rumah tangga. Yang ketiga, mencari suatu perkumpulan sosial yang sesuai. Selanjutnya, tugas perkembangan masa dewasa tengah, mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara yang dewasa, mengembangkan penggunaan waktu luar orang dewasa, dan menyesuaikan diri terhadap orang tua yang sangat tua. Selanjutnya, tugas perkembangan implikasi perkembangan individu terhadap perlakuan pendidik yang diharapkan dalam rangka membantu penyelesaian tugas-tugas perkembangannya adalah sebagai berikut. Yang A, perlakuan pendidik yang diharapkan bagi perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak. Yang pertama, menyelenggarakan disiplin secara lemah lembut,
secara konsisten. Yang kedua, bercakap-cakap dan memberikan respon terhadap perkataan peserta didik. Yang ketiga, menghargai hal-hal yang dapat dikerjakan peserta didik dan lain-lain. B. Perlakuan pendidik yang diharapkan bagi perkembangan peserta didik pada masa prasekolah. Yang pertama, memberikan tanggung jawab dan kebersamaan kepada peserta didik secara berangsur-angsur dan terus-menerus. Yang kedua, menyediakan benda-benda untuk dieksplorasi. Yang ketiga, memperbanyak aktivitas berbahasa secara cerita, mengklarifikasi, diskusi masalah, dan membuat aturan-aturan dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nova. Selanjutnya, perlakuan pendidik yang diharapkan bagi perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak. Yang pertama, pendidik menerima kebutuhan-kebutuhan akan kebebasan anak dan menambah tanggung jawab anak. Yang kedua, membangkitkan rasa ingin tahu tentang dunia pendidikan. Yang ketiga, terbuka terhadap kritik, saran, dan lain-lain. Yang D, perlakuan pendidik yang diharapkan bagi perkembangan peserta didik pada masa remaja awal. Yang pertama, pendidik menerima makin dewasanya peserta didik. Yang kedua, pendidik memberikan tanggung jawab secara berangsur-angsur. Yang ketiga, pendidik mendorong kebebasan dan tanggung jawab, dan lain-lain. Yang terakhir, E, perlakuan pendidik yang diharapkan bagi perkembangan peserta didik pada masa remaja akhir. Yang pertama, pendidik dapat menghargai pandangan-pandangan peserta didik. Yang kedua, pendidik dapat menerima kematangan peserta didik. Yang ketiga, pendidik berkreasi bersama dan bersama-sama menegakkan berbagai aturan dan lain-lain. Selanjutnya, yang C, teori belajar dalam pendidikan. Teori belajar dalam pendidikan itu ada dua. Yang pertama, prinsip perkembangan, dan yang kedua, pengaruh teori belajar hereditas. Yang pertama, prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan adalah proses perubahan yang berlangsung terus-menerus sejak terjadinya pembuahan hingga meninggal dunia. Perubahan dalam perkembangan individu terjadi karena kematangan dan belajar. Perubahan ini juga dapat bersifat progresif dan berkesinambungan. Selanjutnya, prinsip perkembangan menurut Yellon dan Weinstein ada 5, yaitu perkembangan individu berlangsung terus-menerus sejak pembuahan hingga meninggal dunia. Yang kedua, percepatan perkembangan setiap individu berbeda-beda, tetapi pada umumnya mempunyai perkembangan normal. Yang ketiga, semua aspek perkembangan yang bersifat fisik, sosial, mental, dan emosional saling berhubungan. Yang keempat, arah perkembangan individual dapat diramalkan. Yang kelima, perkembangan berlangsung secara bertahap, dan setiap tahap memiliki karakteristik tertentu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dua, pengaruh teori belajar hereditas. Secara umum, teori belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 aliran, yaitu behaviorisme, kognitif, dan humanisme. Tetapi kali ini saya akan menyampaikan aliran utama humanisme. Satu, individualisasi, yaitu perlakuan terhadap individu yang didasarkan atas kebutuhan individual dan kepribadian peserta didik. Yang kedua, motivasi. Motivasi bersifat intrinsik, yaitu berdasarkan pemuasan kebutuhan individual peserta didik. Yang ketiga, metodologi. Metodologi menggunakan metode atau pendekatan proyek yang terpadu, menekankan pada studi sosial atau mempelajari kehidupan sosial. Yang D, tujuan kurikulum, mengutamakan pada pengembangan sosial, keterampilan berkomunikasi, kemampuan untuk tanggap terhadap kebutuhan kelompok dan individu.
Yang keempat, yang kelima, bentuk pengolahan kelas. Bentuk pengolahan kelas berpusat pada peserta didik. Peserta didik bebas memilih, sedangkan guru atau pendidik berperan utama membantu dan bukan untuk mengarahkan. Selanjutnya, usaha mengefektifkan belajar. Pengajaran disusun dalam bentuk topik-topik yang terpadu, berdasarkan kebutuhan peserta didik secara perorangan. Yang 7, partisipasi siswa. Partisipasi utamakan partisipasi aktif secara peserta didik. Yang ke-8, kegiatan belajar siswa. Mengutamakan belajar melalui pemahaman dan pengertian, bukan hanya memperoleh pengetahuan. Yang ke-9, tujuan umum pendidikan. Mencapai kesempurnaan diri dan pemahaman. Sekian presentasi kelompok 2. Selebih dan kurangnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.